Pernah kebayang jadi bagian dari dunia Dragon Ball? Nah, di Dragon Ball Online kamu bisa. Game MMORPG yang rilis di awal 2010-an ini berlatar 216 tahun setelah Dragon Ball, di mana pemain bisa bikin karakter sendiri dari berbagai ras keren, kayak Majin, Namekian, atau Earthling. Yang bikin seru, kamu nggak cuma keliling dunia biasa, tapi juga melompat ke masa lalu pakai time machine. Bareng Time Patrol Trunks, tugas kamu adalah menghentikan Time Breakers, penjahat yang dipimpin Mira dan Towa, yang mungkin kamu udah kenal dari Dragon Ball Xenoverse. Walaupun gak ada karakter utama seperti di anime, game ini punya banyak NPC kuat yang underrated. Dragon Ball Online sukses bikin penggemar betah dengan fitur uniknya dan koneksi erat ke dunia Dragon Ball. Sayangnya, game ini sekarang udah nggak aktif, tapi warisannya masih terasa di banyak game Dragon Ball modern. Jenderal Bone ini bukan karakter biasa guys. Badannya gede, kuat, dan kaku. Cocok banget buat ngegas musuh kayak banteng ngamuk. Dengan fisik kayak bison raksasa, dia bisa menyeruduk lawan tanpa ampun. Dia juga punya ambisi besar, mereformasi tentara pita merah dan menjadikan penduduk bumi tipe hewan sebagai ras utama. Ini menarik banget, soalnya makhluk-makhluk ini jarang dapat sorotan di dunia Dragon Ball. Tapi sekuat apapun dia, Jenderal Bone akhirnya tumbang di tangan Time Patrol. Dia jadi salah satu tentara celana merah pertama yang gugur dan bukti kalau meski kuat, dia tetap bukan tandingan karakter-karakter utama seperti Saiyan, Android, atau Namekian. Tapi ya, dia tetap jadi rintangan brutal yang bikin pertarungan makin seru. Android 9 ini bukan sekedar robot biasa. Dia adalah versi baru dari Komandan Merah yang dibuat oleh Tentara Celana Merah, penerus Tentara Pita Merah yang muncul di Age 991. Bedanya, dia jauh lebih gede, bahkan tingginya ngalahin karakter utama Dragon Ball. Soal kekuatan, dia bukan yang terkuat, tapi tetap lebih berbahaya daripada Kroco biasa. Sebelum karakter utama berubah wujud, Android 9 bisa ngehajar mereka habis-habisan. Menariknya, dia nggak cuma muncul di Dragon Ball Online. Di Dragon Ball SD, dia sempat muncul dan dibantai sama Kid Goku. Tapi ya, Dragon Ball SD lebih ke komedi, jadi jangan terlalu serius ya. Tentara Celana Merah ternyata nggak main-main. Mereka menciptakan klon Dr. Gero sebagai pemimpin baru mereka. Tapi yang satu ini lebih kejam, lebih dingin, dan nggak punya rasa sayang sedikit pun ke Android 16. Beda banget sama versi aslinya di Dragon Ball Z. Begitu ngelawan patroli waktu, klon Dr. Gero langsung nge-spawn pasukan Android buat ngehancurin mereka. Dan yang bikin makin gila, pasukan ini isinya Android 16 semua. Padahal, dulu Dr. Gero asli nggak mau Android 16 ikut bertarung. Di Dragon Ball Online, pemain harus ngalahin klon Dr. Gero buat bisa mencapai transformasi baru. Nggak jelas sekuat apa dia, tapi kalau dilihat dari skala kekuatan, kemungkinan besar dia setara dengan Goku di Busaga sebelum transformasi. Di Dragon Ball Online, ada yang kocak dari pasukan Frieza. Wata dan pasukannya nggak sadar kalau Frieza dan King Cold dibantai Z-Fighters. Yang mereka tahu, keduanya mati di bumi. Akibatnya, sebelum Age 820, mereka pikir bahkan Mr. Satan pun nggak bisa dikalahkan. Saat akhirnya nyadar gimana pemimpin mereka tewas, Wata dan gengnya malah nekat menyerang bumi. Mereka sempat bikin repot Z-Fighters, tapi ya ujung-ujungnya tetap kalah. Yang menarik, kekuatan Wata makin gila setelah tinggal di bumi. Pas event game berlangsung, dia udah bisa ngelawan Super Saiyan dan Majin murni. Padahal di Age 1000, dua transformasi ini cuma bisa didapetin lewat Dragon Ball. Artinya, Wata ini lebih kuat dari banyaknya Android. Rigel itu mirip Waka. Gak ada saat Frieza dan King Cold dibantai. Tapi begitu tahu, dia malah ikut-ikutan nyerang bumi di Age 820. Bedanya, Rigel nggak cuma kalah, dia malah jadi dalang di balik sisa-sisa pasukan Frieza. Dari Sky Dungeon-nya, dia mimpin secara diam-diam. Pemimpin Dragon Ball Online sempat berhadapan dengannya, dan dia jadi bos yang harus dikalahkan. Sebagai pemimpin pasukan sisa Frieza, Rigel memang yang terkuat, tapi bukan cuma karena otot, melainkan rencananya yang licik.
Dia kepikiran buat menjara tanah suci Korin dan coba kerjasama sama penghancur waktu. Tapi seperti Frieza, ambisinya cuma bikin dia gagal berkali-kali. Dulu, Vibra cuma Namekian biasa dari klan naga. Tapi hidupnya berubah drastis gara-gara dirusak oleh pemimpin Dark Namekians. Kelompok ini punya satu tujuan, menguasai bumi. Yang bikin dia beda, Vibra punya Poco Point, teknik khusus yang bisa manggil Bongo, naga iblis yang super kuat. Bersama Bongo, Vibra jadi ancaman serius buat karakter pemain. Tapi meskipun kuat, Vibra malah mencoba ngehianatin Dark Namekians. Dia nekat ngorbanin dirinya buat ngalahin pemimpin mereka, tapi tetap gagal. Tragis banget. Padahal sebagai anggota klan naga, bertarung bukan keahliannya. Tapi lihat aja, dia masih bisa kasih perlawanan yang sengit. Dark Namekian bukan Namekian biasa. Mereka ini kelompok Namekian jahat yang terpengaruh aura Raja Piccolo, jadi penerus klan iblisnya. Seperti pendahulunya, mereka punya satu tujuan, menguasai bumi. Dan yang jadi dalangnya, Gamelan. Gamelan gak main-main, dia tega ngorbanin Namekian lain buat mencapai tujuannya. Sebagai pemimpin Dark Namek, dia cukup kuat buat melawan Piccolo dan karakter utama yang udah berubah. Di Dragon Ball Online, Gamelan adalah bos terakhir di Menara Kokole. Kemampuannya bikin repot banget. Dia bisa manggil pasukan, mengendalikan Namekian dengan sihir, dan bahkan pakai gelombang iblis peledak ala Piccolo. Benar-benar musuh yang harus diwaspadai. Jangan kira Dark Namekian habis setelah Gamelan tumbang. Begitu Gamelan dikalahkan oleh Time Patrol, Wick langsung naik tahta jadi pemimpin baru. Tapi bedanya, dia jauh lebih licik dan ganas. Gamelan memang kalah karena kelelahan, tapi Wick nggak sekedar nunggu kesempatan. Dia tahu kapan harus bergerak dan langsung menyerang Time Patrol. Bahkan, hampir bikin mereka kewalahan sampai harus mundur. Sebagai Timebreaker Namekian, Wick bukan cuma kuat, tapi juga cepat dan sangat cerdik. Dia bisa pakai kecepatan tinggi buat ngacir sebelum diserang, plus kemampuan penyerapan energi buat terus bertahan. Nggak heran kalau dia salah satu karakter terkuat di Dragon Ball Online. Bahkan bisa lawan karakter selevel Kid Buu. Kenalin nih, Haru-Haru dan Shun-Shun, dua majin yang lahir dari Tuan Buu dan Nona Buu. Mereka bukan sembarang majin loh, tapi anggota elit kerajaan ke-8 sekaligus pasukan Demigra. Haru-Haru itu otak dibalik rencana jahat mereka, selalu main taktik buat ngalahin musuh. Sementara Shun-Shun lebih barbar, punya serangan brutal yang bikin lawannya kerepotan. Bareng-bareng, mereka jadi duo majin penjahat pertama di seluruh Dragon Ball. Menariknya, mereka muncul jauh sebelum Android 21 di Dragon Ball Fighter Z. Dan meskipun sering bertarung bersama kayak Cooler dan Frieza, mereka aslinya saling benci. Tapi jangan remehkan mereka. Sebagai Timebreakers berpangkat tinggi, kekuatan mereka jauh di atas rata-rata musuh biasa. Kalian harus tahu nih, sekitar tahun 1000, Towa ngebangkitin Cell dan naruh dia dalam kapsul buat tumbuh lagi. Hasilnya Cell X. Coba bayangin, bentuk tubuh Cell yang udah sempurna, tapi bagian bawahnya kayak monster serangga yang jijik banget. Nggak cuma penampilannya yang serem, tapi kekuatannya juga ngeri guys. Saking kuatnya, dia sampai bikin pasukan android buat nyebar ke seluruh dunia, nyedot energi manusia buat dirinya sendiri. Tapi, Cell X ini agak beda sih. Dia nggak punya kepribadian yang jelas, cuman jadi monster aja, dan lebih sering ngeluarin ciptaan Cell Junior buat bertarung menggantikan dia. Nggak heran kalau dia jadi bos paling menantang di Dragon Ball Online. Tapi, tim Time Patrol cuma bisa ngalahin dia berkat karakter pemainnya. Tanpa mereka, Bio Android ini bisa aja ngeringin dunia. Dan kayaknya sih, pemuda karakter utama di game itu emang yang paling kuat. Konon transformasinya aja bisa ngalahin Kid Buu, salah satu musuh terkuat di Dragon Ball. Gila nggak sih?